Bahkan yang mendirikan tentara, saudara, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Siapa dia? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Sampai muncul kemudian TNI. Siapa Panglima Besarnya? Jenderal Sudirman. Siapa Jenderal Sudirman? Itu guru agama di sekolah Muhammadiyah. Jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Takbir. Siap insyaallah. Takbir. Sebelum NKRI lahir, sebelum nama Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka, sebelum jauh, sebelum ada pantai-pantai, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, buka sigara. Siapa yang melawan penjajah? Yang melawan penjajah adalah ulama dan santri. Sudah, saya kasih contoh beberapa pondok pesantren. Di Sumatera itu ada pondok pesantren Mustofawiyah. Itu umurnya sudah ratusan tahun, saudara. Sebelum Indonesia lahir. Di Jawa Timur ada pondok pesantren Sidogiri, saudara. Itu umurnya kalau tidak salah sudah hampir 300 tahun, saudara. Sebelum ada Indonesia. Pondok pesantren Tambak Beras 200 tahun pimpinan usaha. Salah satu pendiri NU yang mendirikan pondok pesantren Tambak Beras. Artinya kalau 200 tahun dulu yang mana? Pesantren apa Indonesia? NKRI atau pesantren? Pejabat yang sekarang atau kiai? Jadi jangan begitu udah merdeka, udah jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Jadi keluar lagi gitu dia. Kadang-kadang 3 tahun setengah keluar. Betul yang dikatakan oleh Kiai Sugron tadi. Kalau ada ulama-ulama yang kritis, ajak bicara ya kawan. Bukan ulama dikriminalisasi, ulama dikriminalisasi, santri ditangkepin apa? Ente belum lahir, ulama udah berjuang. Ente belum lahir, santri udah berjuang. Justru akhirnya NKRI merdekanya Indonesia dengan izin Allah berkat perjuangan para ulama dan santri. Sekarang sebenarnya ulama dan santri merebut kemerdekaan. Sekarang kemerdekaan ini mau direbut oleh kaum oligarki, oleh para koruptor, oleh para bangsa-bangsa, oleh para bajingan yang ingin menghancurkan negeri. Anda ridho tidak? Ridho tidak? Siap jaga kemerdekaan? Siap jaga warisan ulama? Siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Undang-Undang Dasar 1945? Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika? Siap sikap para pengkhianat? Sikap para bajingan? Selalu ada. Ini yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, Indonesia adalah warisan mereka. Ulama dan santri memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Lihat pangeran di bulu-bulu sudah. Bagaimana pakaiannya? Pakai baju tentara, polisi, kabur. Imam Bojok. Gimana pakaiannya? Pakai sorban? Pakai jubah? Pakai imamah? Enggak pakai biji polisi? Enggak pakai baju tentara? Loh kenapa? Karena belum ada tentara, polisi, akhir belakang. Bahkan yang mendirikan tentara, saudara, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Siapa dia? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Jadi yang dirikan TNI siapa? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Saudara, coba lihat. Jadi jangan remehkan, jangan sekali-kali meremehkan daripada jasa para ulama. Betul? Kalau saya sampaikan sekali lagi kepada pemerintah, kita ayo pemerintahan Jokowi saat ini. Kami pada hari ini ulama mengajak Anda, jagaan Anda, menteri-menteri Anda, semua pejabat negara ini, ayo kita revolusi. Lah, kita perbaiki. Apa sudah berlalu baik kita anggap sudah berlalu, tapi ke depan ini harus semua berubah. Yang kemarin bohong, besok nggak boleh bohong lagi. Yang kemarin khianat, besok nggak boleh khianat lagi. Yang kemarin ingkar janji, besok nggak boleh ingkar janji lagi. Yang kemarin ulama dikriminalisasi, besok tidak boleh lagi mengkriminalisasi ulama. Yang kemarin pembiaran terhadap penodaan agama, penghina agama dibiarkan dilindungi, besok nggak boleh ada penodaan agama yang dibiarkan. Betul? Setuju? Makanya kalau pemerintah Jokowi melakukan itu, saudara, kita senang tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Anda percaya dari kata-kata Yesus, kita bukan musuh negara, bukan. Kita bukan musuh Jokowi, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi. Kita musuh dan tidak adilan juga. Siap jadi musuh tidak adilan. Siap jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Senin 17 Juli, Senin Kliwon, tahun 1905. Kisah ini bisa ditemukan di dalam buku tadi Hafiz Sejarah, halaman 347.
Jilid yang pertama warnanya hitam, terbitan Salam Madani, posisi paling kanan di sebelah bawah. Berkumpullah kemudian 4 orang ulama dari kalangan Sayyid, termasuk mereka keturunan Nabi SAW, di Tanah Abang dan Krukut. Ada Sayyid Sahan dan Sayyid Abdul Rahman Al-Fakhir dan yang lainnya. Mereka kemudian berkumpul merumuskan, kita ini berjuang terpecah-pecah walaupun fi sabilillah. Sampai saat ini belum bisa mengatasi penjajahan Belanda. Itu tahun 1905. Kurang lebih sudah 300 tahun, kurang lebih. Ya, Belanda hadir, kemudian menjajah Nusantara, belum terwujud kemerdekaan yang diinginkan. Berkumpullah kemudian para ulama di sana. Kemudian dirumuskan kita mesti berubah. Dilihat, diamati apa yang kurang di kita. Ternyata perjuangan dulu itu pecah-pecah. Ada yang berjuang dengan fisik saja, ada yang berjuang dengan ilmu saja, ada yang berjuang dengan harta saja. Maka dikumpulkanlah pertemuan itu untuk mengumpulkan seluruh sinergi muslim di Nusantara dengan 3 aspek ini. Maka dihadirkanlah undangan, dibentuklah Jamiatul Khair pada hari Senin Kliwon 17 Juli tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di bukunya tertulis keliru 13 Jumadil Awal, yang benar Jumadal Ula tahun 1323 Hijriah. Maka diundanglah kemudian para ulama, termasuk datang dari Yogyakarta Syekh Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Bergabung yang lainnya dari Solo juga bergabung, tokoh niaga pada saat itu dikenal dengan Kiai Haji Samanhudi. Secara singkat apa yang terjadi, disepakati kita harus gabungkan 3 hal ini. Maka penggabungan inilah kemudian yang mengelahirkan satu deklarasi orang Islam harus punya pusat pendidikan yang bagus, yang menandingi keilmuan dan kepintaran orang-orang para penjajah itu. Maka dibentuklah Jamiatul Khair, ditetapkan gurunya salah satunya ditunjuk, guru yang tidak biasa, alim, pilih langsung, berasal dari Timur Tengah, dipilih seorang syekh alim besar namanya Syekh Ahmad Sulkati. Ahmad Sulkati ini beliau berasal dari Sudan asalnya. Yatsur artinya ahli, Kati artinya kitab. Ahmad merujuk pada nama kemuliaan, disebutkan sekali dalam Al-Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Beliau orang alim, paham keilmuan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu sedang studi di Mekah, kemudian berada di Mesir. Tidak bisa datang seketika, ditunggu sampai 6 tahun kemudian. Maka tahun 1911 digabungkanlah 3 unsur ini. Jihad fisik, jihad ilmu, jihad harta. Maaf, yang jihad pengetahuan Kauman Yogyakarta dibuat Muhammadiyah. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan ada perkumpulan datang kemudian ke Yogyakarta 18 November 1912 kemudian membuat Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, Syekh Ahmad Sulkati datang tahun 1911 memanage pendidikan di sini. Yogyakarta bikin juga pendidikan. Kemudian Kiai Haji Samanhudi Solo tahun 1911 mendirikan Syarikat Dagang Islam, menghimpun yang sisi hartanya, niaganya. Surabaya tidak ketinggalan, Haji Omar Said Cokroaminoto. Ya, Masya Allah, Haji Omar Said Haji. Cuman kadang di buku sejarah suka disingkat HOS. Apa haknya? Haji. Kalau haji itu muslim bukan? Muslim bukan? Muslim. Maka beliau menanamkan nilai-nilai. Nah, ini pengetahuan politiknya, retorikanya. Di antara murid-murid beliau adalah Insinyur Soekarno. Belajar dengan Haji Umar Said Cokroaminoto. Lihat manajemen ini. Ketika mujahid fi sabilillah dibentuk dengan kekuatan fisiknya lillahi ta'ala karena Allah. Sampai muncul kemudian TNI. Siapa panglima besarnya? Jenderal Sudirman. Siapa Jenderal Sudirman? Itu guru agama di sekolah Muhammadiyah. Bisa pada saat itu dipilih orang lain. Bisa pada saat itu. Ada orang yang kuat, ada orang yang kecakapan luar biasa. Kenapa dipilih Jenderal Sudirman? Salah satunya beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fikirnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Dengan setengah dari bagian tubuhnya yang sudah tidak aktif, Masya Allah, masih berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panglima besar Sudirman. Ini jihad fisiknya. Jihad hartanya dikumpulkan untuk support harta. Bahkan dari Aceh kumpulkan harta, bikin pesawat. Dari ini kumpulkan, itu kumpulkan. Sinergi semua saudagar-saudagar muslim. Yang paling hebat pendidikan diarahkan. Ayo, ada yang sekolah keluar, tanamkan ini, tanamkan itu, muncul perguruan. Teman-teman, dulu hampir 300 tahun susah mengalahkan. Ini setelah 1911 cuman butuh kurang lebih 30 tahun. 1911 hanya butuh kurang lebih 30 tahun. 34 tahun tambah 1911 berapa? 34 tambah 1911 berapa? 1945. Yang dulu 300 tahun sulit mengatasi ini semua, ketika digabungkan 3 unsur jihad fi sabilillah, maka hadirlah cuma 34 tahun. 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi bertempat di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkanlah proklamasi. Masya Allah. Pertanyaan saya, apa proklamasi dilangsungkan di jalan? Kalau anda menyebutkan Jalan Pegangsaan Timur, itu di jalannya. Tapi kalau anda menyebutkan nomor 56, berarti nomor itu menunjuk pada tempat. Nih, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Masya Allah, tuh jalannya banyak. Tapi kalau saya sebutkan 107, dekat sebelum Muhammadat, ya setelah sini Fatih Salam, pesantren tahfidz, kesitunya Nurul Huda, sebelahnya nanti ada seorang rumah seorang alim,
ya, Syekh Abu Wazir datang di situ nomor 107. Nomor 107 menunjukkan tempat kediaman. Nomor 56 menunjukkan tempat kediaman. Proklamasi itu bukan di jalan, di rumah seorang muslim keturunan Arab namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, kalau bukan dengan jihad harta, mustahil ada tempat untuk proklamasi. Siapa yang wakafkan? Orang Islam. Untuk dunia kah? Tidak. Lillah. Syekh Faraj bin Marta. Bahkan Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit diamankan di Rengas Dengklok. Apa ya teman-teman yang terjadi? Begitu dibawa ke situ sakit, diberikan oleh beliau mandu aman. Malam hari diberikan oleh beliau. Alhamdulillah dengan izin Allah pulih, kekuatannya ada. Maka disampaikanlah kemudian yang terkenal dengan kalimat proklamasi. Proklamasi dengan turunan-turunan kalimat yang lainnya. Syekh Faraj bin Marta yang menjadi sahabat Insinyur Soekarno. Kemudian tinggal di Bogor, kadang-kadang datang ke Bogor beliau dengan istrinya. Yang bahkan kalau ke Jawa, Insinyur Soekarno tidak ingin pakai mobil kecuali mobilnya Syekh Faraj bin Marta. Saya masih menerima salinan, kopian, ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia pada keluarga besar Syekh Faraj bin Marta. Perhatikan, jihad dengan harta, proklamasi. Jihad dengan perjuangan, Allahu Akbar. Jihad dengan ilmu, muncul orang-orang pintar di masa depan. Siapa di antaranya? Kiai Haji Agus Salim. Antum kenal Kiai Haji Agus Salim? Kenal di mana antum? Luar biasa. Iman menguat itu tetap sehat. Kiai Haji Agus Salim di antara alumni yang belajar jihad fisabilillah dengan ilmu, tapi ilmu ini dipakai untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sampai sekarang dikenal diplomat yang paling hebat yang pernah dilahirkan oleh Indonesia, Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji, gelarnya tidak hilang dan luntur dari beliau. Siapa diplomat sekarang yang menguasai 14 bahasa? Bersamaan dengan itu paham Al-Quran, hafal hadis. Perhatikan hebatnya beliau. Diundang untuk pidato di parlemen dunia, datang beliau memelihara jenggotnya. Begitu naik ke podium, para diplomat sebagian mengolok-olok dengan kalimat yang tidak biasa. Apa marah? Tidak, karena paham isi Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 134. Wal kafiminal ghaidha. Orang takwa itu sanggup menahan amarah. Diplomat takwa dengan ilmunya naik ke podium. Lihat kalimatnya. Tuan-tuan dan nyonya sekalian, seperti Anda ketahui bahwa saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, kemampuan bahasa yang cukup beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya nanti akan menafsirkannya. Saya mohon maaf pada kalangan kambing yang hadir di sidang yang istimewa ini. Saya akan bicara dulu dengan bahasa manusia, setelah itu saya jelaskan dalam bahasa kambing. Diam, merah, elegan, selesai. Siapa diplomat sekarang yang hafal 14 bahasa? Coba lihat. Ini teman-teman sekalian, kalau Anda kembali pada tuntunan Al-Quran, ilmu dibuka. Quran surah kedua, ayat ke-282, ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, ilmu dibuka. Makanya dulu ketika semua orang berjuang dengan ilmu, bertakwa kepada Allah, diberikan pengetahuan yang dahsyat. Silakan antum cek, hampir semua jenis pengetahuan yang sekarang dikembangkan oleh Barat, prototipenya orang Islam yang dapatkan. Siapa penemu pesawat terbang? Bukan Wright bersaudara. Prototipenya ditemukan oleh seorang bernama Abbas bin Firnas yang lahir tahun 815 Masehi. Baca surat Al-Mulk surat 67 ayat 19. Wat-tayra safati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Burung itu mengepak-kepakkan sayapnya, kepak-katup, Masya Allah. Tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah Sang Rahman. Dilihat kemudian ayatnya, oh, kalau saya bisa kepak-katup, mungkin saya pun akan ditahan oleh Allah di udara. Maka dibuat prototipe sayap burung, pasangkan kanannya, pasangkan kirinya, naik ke bukit, kepak-katup, terbang, jatuh sedikit, perbaiki lagi, kepak-katup, terbang, jatuh sedikit, perbaiki lagi. Setelah merasa sempurna, kepak-katup, naik ke bukit yang paling tinggi. Masya Allah, terbang 20 meter, jatuh, meninggal. Tapi hasil dari itu ditemukan kemudian di Barat, dikopi hasilnya, dikembangkan jadi pesawat terbang. Ketika dikembangkan, maaf, masih terjadi crack di sayapnya. Ada retakan-retakan, membuat kadang-kadang pesawat hancur di udara. Diperbaiki, ditemukan lagi solusinya oleh siapa? Bukan oleh orang Arab, bukan oleh orang Amerika, bukan oleh orang Eropa, oleh orang Islam dari Pare-Pare, dari Sulawesi, namanya Profesor Pak Habibie Yusuf Habibie. Siapa Pak Habibie itu? Seorang anak yang dirawat oleh ayahnya seperti pendidikan orang tua Imam An-Nawawi. Sampai Habibie kecil punya sifat seperti Imam An-Nawawi, senang belajar, jarang suka bermain. Imam An-Nawawi diajak main, susah. Pak Habibie diajak main, dipaksa keluar lewat pintu, masuk lagi lewat jendela. Silakan lihat, semua ilmu berkembang. Siapa yang menemukan misalnya, mohon maaf, teori-teori yang sangat indah. Ada Einstein punya teori relativitas, ditemukan lebih dulu dalam kitab Al-Basairnya. Ketika mengamati surah Al-Ma'arij dengan Quran surah 32 ayat ke-5, mengamati malaikat naik turun ke bumi, naik turun dengan kecepatan cahaya, ditemukan, kitabnya dibaca. Jadi bahkan teori musik yang ada saat ini, itu asalnya musik sudah ada zaman jahiliyah. Ilmunya arud 16 paham. Rumusnya ada tawil, ada rajas, ada bahar madid. Tawilun lahudun al-buhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, rajad mustafilun. Hebatnya orang jahiliyah, lihat semua hal bisa bikin puisi, bikin syair.
Al-Asma'i lihat burung bulbul bikin syair. Sautus safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a dhahri lahdi al-muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayyimuni wa zailul qayqali qatabtu min wajadin fi hadha rajuli faqala la 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 faqad ghadabu harbini wa wal walad wali wa idali fa qultu la tuwal biri fa waidul lu ali qala tawhina kada hadan ka kailali tatabuli. Paham enggak? Jangankan antum, saya pun tidak. Tapi kalimatnya indah. Lihat, datang masa Islam, rumus-rumus tadi tiba-tiba berubah, dialihkan kepada rumus belajar agama. Maka muncul alfiyah. Dari mulai alfiyahnya Ibnu Malik, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wa thunafilun thumma harfunil kalim wa hiru kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jari wat tanwini wan nida wa al wa mustadinul ismi tabidul hasal bitafa'ati atat wa ya'if'ali wa nunib balanna fi'rin jali. Ada alfiyahnya Suyuti dalam ilmu hadis, ada kemudian alfiyah dibentuk dalam qiraat sabah, ada semua keilmuan. Begitu Quran ditinggalkan, hadis ditinggalkan, kembali lagi ke musik. Berubah jadi diambil barang, dikopi, dipaste jadi apa? CDF GABC, GBC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS A, FIS ABCIS DIS E, BCIS DIS F, FIS AIS B, this is ABCIS DIS AIS FIS, this is AIS FIS AIS FIS CIS. Ada gitar, ada piano, ada macam-macam. Kita wajib kembali berjihad untuk mengembalikan pengetahuan kita. Ayo, pilihan antum tidak ada yang lain kecuali kembali kepada spirit Al-Quran, spirit tuntunan Nabi, dan terapkan dalam pelajaran kita. Antum silahkan jadi geologis, silahkan jadi ahli astronomi, silahkan ahli fisika, silahkan. Tapi kita menambahkan ahli fisika yang ahli Al-Quran, dokter ahli Quran, tentara ahli Quran, polisi ahli Quran. Jika semua itu sudah terjadi, kita tunjukkan pada dunia. Dari Surabaya 10 November, Hari Pahlawan, kita butuh pahlawan langit, tidak sekedar pahlawan dunia. Jika itu terjadi, iman dan takwa hadir, maka Allah janjikan akan dibuka semua keberkahan pintu langit dan bumi. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau ada satu penduduk negeri mau meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan bumi. Maka dari Surabaya 10 November, Hari Pahlawan, saya ingin mengajak pada kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Kita ikuti teladan dari pahlawan-pahlawan kita, baik dari maha-guru kita yang telah mengajarkan nilai-nilai keislaman sampai hari ini, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh. Ada di Al-Irsyad, alhamdulillah, ada di Muhammadiyah, ada di NU, ada di Persis. Saya sarankan kepada antum, kalaupun gabung semua ini, mari kita sinergi, bersatu kita, ambil semua kelebihan-kelebihannya. Kemudian ada perjuangan dengan harta, ayo sinergi. Kita saatnya sekarang muncul menjadi saudara-saudara muslim di negeri sendiri. Ayo antum yang pengusaha, kenapa antum tidak kumpul dengan sesama pengusaha? Keluarkan bab usaha dalam Al-Quran. Di hadis Nabi, kumpulkan, tilawahi, dan praktekkan. Butuh beras, beri ke orang Islam. Butuh pakaian, beri ke orang Islam. Butuh kopi, beri ke orang Islam. Macam-macam. Butuh teh, beri ke orang Islam. Jadi dengan itu semua, insya Allah kita akan maju, negara kita juga akan maju, dan insya Allah kita ada dalam kebaikan. Kita songsong Indonesia yang lebih baik. Kita kirim pesan dari Surabaya bahwa Indonesia harus lebih maju, Indonesia harus pintar, dan di antara syarat semua itu, kita tuliskan nama kita di langit dengan kepahlawanan fi sabilillah. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Takbir!